Baik, kita mulai untuk pembelajaran IPA ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz tekankan sekali lagi, sebelum kita belajar seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikuti Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan tambahkanlah pemahaman kepadaku. Amin. Baik, ini adalah pertemuan yang ketiga ya, insyaallah. Kita akan membahas tuntas tentang besaran turunan ya. Kemarin kita sudah membahas besaran pokok ya. Sekarang kita akan membahas besaran turunan. Nah, besaran turunan ya adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok penyusunnya. Artinya besaran turunan itu memerlukan besaran pokok ya. Sedangkan kalau besaran pokok kemarin kita tidak memerlukan besaran turunan. Dia bisa mengukur secara langsung ya. Contoh panjang meja nih berapa meter, langsung diukur. Itu besaran pokok meter ya. Tetapi di sini besaran turunan dia membutuhkan atau memerlukan besaran pokok ya. Maka pengertiannya adalah besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok penyusunnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa besaran turunan yang akan kita bahas ya. Yang pertama ada luas ya. Kemudian ada volume, kemudian konsentrasi larutan, dan juga laju pertumbuhan. Di sini laju pertumbuhan yang kita bahas adalah laju pertumbuhan tanaman ya, atau tumbuhan, bukan laju pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan penduduk ya. Lambang-lambangnya seperti di layar ya, kemudian satuannya. Nah, untuk volume di sini satuannya ada dua ya, ada meter kubik ya, dan juga ada liter. Nanti cara membedakannya kita lihat dalam pembahasan yang selanjutnya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah luas ya. Luas memiliki rumus L sama dengan panjang kali lebar ya. Seperti pengertian dari besaran turunan, dia memerlukan besaran pokok ya. Panjang ini dia satuannya meter, kemudian luas satuannya meter ya. Sesuatu yang diukur dengan meter yaitu panjang, itu adalah besaran pokok. Nah, di sini untuk mencari luas dia memerlukan dua besaran pokok yaitu panjang dan lebar. Lebar bisa diukur dengan meter, panjang diukur dengan meter juga. Jadi besaran pokok yang diambil adalah besaran pokok panjang ya. Nah, keterangannya adalah luas L itu adalah luas, L besar ya. Kemudian P itu adalah panjang, kemudian L kecil itu adalah lebar. Satuannya untuk luas meter persegi ya, bukan meter kubik. Kalau 2 itu namanya persegi, kalau 3 itu namanya kubik ya. Nah, dari rumus di samping kita mengetahui bahwa luas tidak diukur secara langsung. Jadi belum ada nih alat yang bisa mengukur luas. Contoh, luas ini berapa? Ini tidak bisa langsung diukur dengan alat ukur karena alat ukurnya tidak ada. Nah, apabila kalian termotivasi bisa menghadirkan atau bisa membuat sebuah alat ukur pengukur luas, Ustadz kasih nilai A, nggak usah belajar ya. 1 semester ya, 6 bulan ya. Apabila kalian bisa menemukan alat untuk atau bisa membuat alat untuk mengukur luas ya, karena sampai sekarang belum ada alat untuk mengukur
mengukur luas. Jadi tidak bisa diukur secara langsung seperti panjang yang bisa diukur dengan meter, maka luas masuk ke dalam satuan turunan. Begitu juga satuan turunan lainnya mereka tidak bisa diukur secara langsung ya. Jadi tidak hanya luas saja, besaran-besaran turunan yang 4 itu pun tidak bisa diukur secara langsung, harus menggunakan rumus ya. Nah, di sini ada contoh soal, siap-siap. Setiap contoh soal itu akan ada beberapa challenge. Ini adalah untuk menambah nilai kalian di ujian harian, baik itu di ujian tengah semester atau akhir semester ya. Nah, di sini berapa luas sebuah meja dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 1 meter. Tadi rumusnya sudah ada ya. Sekarang tinggal mencari jawaban dari soal 1 ini ya. Silahkan di chat Ustadz ya, 1 menit. Sudah ada beberapa yang menjawab. Ingat, satuannya harus dimasukkan ya. Satuannya harus dimasukkan dengan benar tentunya ya, jangan asal-asalan. Ingat, satuannya adalah meter persegi, bukan meter kubik atau meter. Kita lihat siapa di sini. Rozan ya, alhamdulillah pertama. Ustadz ambil 5 ya. Irwansyah. Irwansyah satuannya kurang ya. Syamsi Al-Fajar. Rendra Baruna. Syafiq Abimanyu. Dah, ada 5 ya. Kita tutup. Kita lihat apakah benar rata-rata menjawab 3 ya. Cuman satuannya di sini yang beberapa ada yang keliru. Ada yang satuannya meter, ada yang satuannya meter persegi, ada yang tidak menggunakan satuannya. Kita lihat. Nah, setiap pembelajaran IPA apabila ada rumus, ada perhitungan, maka kita harus diketahui dulu ya. Diketahuinya itu apa saja ditulis, kemudian yang ditanya apa baru dijawab. Jangan langsung jawab ya. Nanti ketika ulangan harian harus seperti ini. Apabila tidak seperti ini, maka nilainya akan Ustadz kurangi walaupun benar ya, karena bisa saja itu adalah kebetulan atau sesuatu yang kalian ada-adakan dan sebagainya ya. Ustadz di sini berusaha untuk realistis atau objektif ya, harus ada bukti konkretnya ya, bukan bermaksud suudzon ya, tetapi harus ada bukti. Jadi setiap soal yang dikerjakan di IPA apabila dia menggunakan rumus maka harus ada diketahuinya, kemudian ditanyanya. Yang diketahui adalah panjangnya adalah 3 meter, lebarnya adalah 1 meter, maka luasnya yang kita tanya. Jawab adalah L sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 3, kemudian lebarnya 1, 3 kali 1 sama dengan 3 ya, 3 meter persegi. Ingat, satuannya adalah meter. Apabila misalkan nanti di soal itu adalah panjangnya misalkan 30 cm, berarti rubah dulu nanti ke meter ya. Atau lebarnya misalkan 50 cm, maka dirubah dulu ke meter. Konversi perubahan satuan sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya ya, yang bertangga-tangga itu. Oke, kita lanjut. Nah, pertemuan yang ini yang kedua adalah kita akan membahas volume ya. Volume ini memiliki rumus mencari sebuah volume itu berbeda-beda ya, tergantung volume apa yang kita cari ya.
kita mencari volume sebuah persegi panjang, ya, itu ada lagi rumusnya. Kita mencari volume sebuah balok, ya, kita mencari sebuah kubus, lingkaran atau trapesium, itu berbeda-beda, ya. Kita ambil satu contoh di sini adalah mencari sebuah volume balok. Balok itu, ya, panjangnya, lebarnya dan tingginya itu berbeda. Kalau misalkan panjangnya, tingginya, lebarnya sama semua, itu namanya kubus, ya. Nah, di sini untuk rumus mencari balok itu sama dengan V sama dengan P kali L kali T, ya. Dilihat di situ ada. Nah, V itu adalah volume, ya. Tadi luas itu ada, L itu adalah luas, satuannya meter persegi 2, ya, di atas. Sedangkan ini namanya meter kubik, ya. Kemudian P-nya panjang tetap sama, L-nya lebar tetap sama, dan tambah T 1 tinggi. Dan ini masih menggunakan satuan atau satuan baku, ya. Ini yang panjang, ya, masih menggunakan panjang. Belum ada satuan baku atau satuan baku yang lain, ya. Ini masih menggunakan panjang, ya. Nah, ini adalah contoh soal kedua, ya. Ini masuk ke dalam challenge kedua. Tadi sudah ada 5 orang, ya. Nah, berapa volume sebuah akuarium berbentuk balok? Sebuah akuarium, ya, ada sebuah akuarium berbentuk balok, ya, yang memiliki ukuran panjangnya 4 meter, kemudian lebarnya 2 meter dan tingginya 1 meter. Jadi sebuah akuarium itu panjangnya 4 meter, kemudian lebarnya 2 meter dan tingginya 1 meter. Berapa di situ volumenya? Silahkan dihitung, ya. Berapa volumenya? Rumusnya sudah ada tadi. Sekarang tinggal dicari volumenya berapa, ya. Ini soal yang kedua. 7B. Kita mulai dari Rifki Andika, ya. Jawabannya adalah 8 meter kubik, ya. Begini, betul, ya. Satuannya ditulis meter kubik, ya. Sultan Rozan jawabannya 8 meter 3, ya. Mungkin maksudnya kubik. Cuman di sini apabila kalian tidak bisa menulis pangkat seperti pangkat 3, kubiknya di atas, ya tulis saja 8 meter kubik misalkan seperti itu. Jangan ditulis 8M3 karena itu akan berbeda maknanya, ya. Kemudian Ashifa 8 meter kubik. Kemudian Al-Fajar Samsi Al-Fajar 8 meter kubik, ya. Satu lagi, ya. Syamsi Al-Fajar. Raihan Akram jawabannya 8 meter, ya. Meter apa, nak? Persegi atau kubik, dilengkapi, ya. Oke, sudah ambil 5. Kita lihat ke bawah, rata-rata menjawabnya ada 8, 6, ya. Ada yang menjawab 6. Ahmad Irwansyah bagus nih. Diketahuinya ditulis, kemudian ditanyanya cara mengerjakannya, ya. Nah, kalau bisa seperti Ahmad Irwansyah, ya. Oke, Ustaz tambah deh untuk satu lagi untuk Ahmad Irwansyah, ya. Irwansyah G, karena dia menggunakan lengkap rumusnya, ya. Oke, rata-rata menjawab 8, ya. Rata-rata jawabannya ada 8. Kita lihat apakah benar jawabannya. Nah,
Ya, rata-rata menjawab 8, hanya berbeda satuannya saja, dan 8 meter, 8 meter kali 3, ada 8 meter kubik ya. Nah, ini adalah jawaban yang tepat insya Allah ya. Alhamdulillah sudah paham semua ya dari segi pembelajaran kita yang volume ini. Nah, lanjut. Tadi kita lihat satuan volume itu ada dua ya, ada liter, ada meter kubik ya. Kita akan bahas di sini ya. Sebelum kita bahas itu, kita coba lihat di halaman 23 ya. Coba lihat di halaman 23. Di situ ada gambar 1.26 ya. Di sana terdapat gelas ukur. Itu namanya gelas ukur. Ya, itu namanya gelas ukur. Biasanya berada di lab ya, bisa di lab atau biasanya ada di laboratorium ya. Ada di lab IPA kadang atau ada di laboratorium kimia ya. Nah, gelas ukur itu untuk mengukur benda cair ya. Nah, maka di sini balok, persegi panjang, kubus dan lain-lain ya, biasanya bendanya padat ya, bendanya padat. Contoh ini ya, ini bukan balok ya. Ini nih, ini lebih kepada seperti kubus ya, dan biasanya ini berbentuk balok. Contoh yang kita kerjakan soal yang pertama itu adalah akuarium tadi ya. Akuarium itu dia kaca ya, akuarium itu terbentuk dari kaca dan dia padat ya. Tetapi di situ kita perlu akuarium itu berisi air ya untuk ikan. Nah, kita lihat di sini cara membedakannya, pemakaian meter kubik dan juga liter, dan juga cara menentukannya ya, cara mengukur sebuah volume ya, zat cair. Untuk mengukur volume zat cair ada dua caranya ya. Yang pertama menggunakan gelas ukur ya. Mengukur zat cair yang pertama bisa menggunakan gelas ukur yang ada di gambar halaman 23 ya, 1.26. Nah, itu nama gelas ukur bisa itu. Atau bisa menggunakan ada kalau minyak itu kan cair juga. Ada kalau di warung-warung ya, ada satuannya liter, 1 liter ya, kotak. Nah, itu juga bisa. Tetapi rata-rata semua zat cair, baik itu air, minyak, kemudian alkohol dan sebagainya, lebih akurat dengan menggunakan gelas ukur karena di situ sudah ada takarannya. Yang kedua, kita bisa menggunakan rumus ya. Mengukur zat cair yang kedua bisa menggunakan rumus dengan cara apa? Dengan cara mengkonversikan, merubah satuan ya. Kita lihat contoh ya di sini. Tadi kita sudah mengerjakan untuk mencari sebuah volume balok akuarium ya. Kita sudah dapat volumenya adalah 8 meter persegi ya, atau meter kubik. Sorry, bukan meter persegi, meter kubik ya. Nah, meter kubik ini adalah satuan biasanya digunakan untuk rumus dan juga biasanya digunakan untuk skala yang besar ya. Contoh kita ingin mengisi sebuah kolam renang. Kolam renang itu berapa meter kubik airnya gitu ya. Jadi biasanya skala-skala besar itu dia menggunakan meter kubik. Tetapi jika skalanya kecil dia menggunakan liter. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga skala besar menggunakan liter apabila memang harus dengan liter. Tapi rata-rata skala besar itu dia menggunakan meter kubik ya. Debit air dan sebagainya itu menggunakan meter kubik ya. Jarang sekali yang menggunakan liter. Liter itu lebih kepada ketika meracik ramuan, kemudian jualan minyak ya. Minyak pun kadang kalau misalkan ini pakai meter kubik ya, tetapi kepada air lebih digunakannya meter kubik ya.
Nah, di sini cara mengkonversikannya gimana? Kalian tulis yang di sini, ini adalah rumus konversi ya. Rumus konversi ini adalah sebuah ketetapan. 1 meter kubik ya sama dengan 1000 liter. Ya, 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Ini adalah ketetapan. Ini kalian catat ya. Nanti semua catatannya juga dicatat. Ini kalian ingat ya. Ini ketentuan rumus 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Nah, caranya gimana? Kita ketahui dulu. Yang kita ketahui adalah ketentuan rumus ini, 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Kemudian yang kita tanyakan apa? Cara merubah dari 8 meter kubik ini ke liter, berapa volumenya ya? Maka ditanya 8 meter kubik berapa liter? Tinggal jawab 8 dikali 1000 sama dengan 8000 liter. Maka akuarium yang sebesar 4 meter kali 2 meter kali 1 meter membutuhkan air sebanyak 8000 liter ya. Oke. Sekarang kita bahas pembahasan yang kedua. Di sini ada konsentrasi larutan ya. Pembahasan yang ketiga kita akan membahas konsentrasi larutan. Apa itu konsentrasi ya? Nah, sebelum kita bahas konsentrasi larutan, kita bahas konsentrasi dulu. Konsentrasi adalah perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut ya. Jadi membandingkan sejumlah zat entah itu zat cair atau zat padat yang dicairkan ya. Jadi perbandingan di situ. Kemudian apa itu larutan ya? Larutan adalah campuran yang bersifat homogen. Ya, larutan adalah campuran yang bersifat homogen. Nah, apa itu homogen? Ya, kalau kita bersifat homogen, apa itu homogen? Ya, bahkan di luar sana ada yang banyak menjudge atau membilang, oh itu homogen, ya itu homogen ya. Jadi apa itu homogen? Homogen adalah satu atau menjadi satu, sejenis ya. Satu sejenis atau menjadi satu ya, itu homogen. Artinya tidak bisa kita bedakan ya, menjadi satu ya. Homogen itu menjadi satu, 2, 3 atau lebih yang bercampur kemudian menjadi satu. Baik itu dilihat oleh mata, baik itu dilihat oleh alat mikroskop, itu tidak bisa dibedakan mana cairan yang satu, mana cairan yang kedua ya. Apabila kita membahas homogen, maka kita akan membahas temannya, yaitu heterogen. Heterogen kebalikan dari homogen adalah lebih dari satu atau berbeda. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh di sini. Di sini ada minyak dan air, dan di sini ada air dan gula. Kelihat ya, di sini ada tulisan air dan gula, sedikit terpotong PowerPoint-nya. Nah, di sini contoh di sini ada campuran air dan gula. Air dengan gula dicampur, maka dia akan melebur menjadi satu ya, akan bersifat homogen. Nah, campuran homogen maka disebut larutan. Ini yang akan kita bahas ya. Ini yang akan kita bahas. Agar kalian menambah wawasan ya, maka Ustadz akan berikan beberapa contoh kedua lagi ya. Jadi campuran itu ada 3 ya, tetapi yang kita bahas di sini adalah larutan. Tetapi agar kalian menambah wawasan, akan Ustadz berikan pengetahuan tambahan. Ketika air dengan minyak, kalian bisa lihat di sini secara kasat mata di sini berbeda ya. Air di atas, minyak di atas, air di bawah, dan dia akan selalu berbeda, tidak bisa menjadi satu ya. Walaupun kalian aduk dan sebagainya, tetap dia menjadi terpisah. Nah, campuran yang terpisah ini disebut heterogen. Nah, jadi heterogen itu seperti ini. Nah, ini disebut campuran suspensi. Ya, kalian ingat-ingat ini ya. Suspensi. Nah, challenge yang ketiga. Challenge yang ketiga. Kelas 7A rata-rata tidak ada yang benar ya, tetapi ada satu yang benar. Kita lihat 7B berapa yang benar ya.
Ini minyak dengan air tadi ya, suspensi namanya. Kemudian air dengan garam ya, atau dengan gula, ini namanya larutan ya. Larutan itu yang menjadi satu, homogen. Suspensi itu yang berbeda, terpisah, berbeda ya, itu suspensi. Nah, ini ada cairan susu. Nah, ada cairan susu. Nah, ini apa namanya? Silahkan dicat Ustadz ya. Ustadz ambil 5. Kita lihat apa sih sebenarnya nama cairannya. Jadi nama cairannya adalah koloid ya. Koloid ada campuran 2 atau lebih zat di mana ukuran partikel tersebut lebih besar dari larutan. Partikelnya lebih besar dari larutan sehingga ketika dia menyatu dengan mata tidak bisa terlihat mana airnya, mana susunya. Tetapi jika menggunakan alat mikroskop atau mikroskopik, dia terlihat, oh ini airnya, ini susunya gitu. Akan tetapi dia lebih kecil dari suspensi ya. Jadi larutan di sini, koloid di sini dia lebih besar dari larutan dan lebih kecil dari suspensi. Sehingga jika dilihat dengan mata manusia tanpa menggunakan alat, campuran koloid sekilas menjadi satu ya. Tetapi jika dilihat dengan menggunakan mikroskop atau mikroskopik, alat-alat untuk melihat ya, maka akan terlihat ada 2 campuran yang berbeda. Nah, jadi koloid ini di tengah-tengah ya. Koloid ini di tengah-tengah. Nah, silahkan nanti di rumah kalian cari contoh-contoh larutan, contoh koloid dan contoh suspensi. Kalian cari sebanyak-banyaknya ya. Tambah referensi kalian ya, karena nanti insya Allah di ulangan harian akan keluar ya. Silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya, kalian pahami sebanyak-banyaknya. Ini bukan tugas, ini bukan PR. Ini adalah himbauan untuk kalian untuk menambah wawasan ya. Nah, yang kita bahas di sini akan kita bahas adalah larutan saja ya. Untuk koloid dan suspensi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya di kelas 2, kelas 3 atau di SMA ya. Untuk menyatakan konsentrasi larutan ya, itu ada banyak sekali sebenarnya ya. Tetapi di sini kita menggunakan cara yang ada di buku ya. Silahkan kalian buka halaman bukunya, ada halaman 26 kalau tidak salah ya. Di situ ada rumus ya, rumus konsentrasi larutan ya. Di sini Ustadz berikan 2 cara sebenarnya sama ya. Di sini C ini adalah rumus konsentrasi larutan, C sama dengan M per V ya, atau C-nya adalah konsentrasi, massa terlarutnya adalah M, dan volume pelarutnya adalah V ya. Tadi jawabannya ada yang pelarut, terlarut. Nah, baru kita bahas di sini ya. Di sini C konsentrasi larutan satuannya adalah gram per liter. Satuannya gram per liter ya. Gram per liter ini ya adalah suatu ketetapan. Jadi kalau misalkan nanti di sini misalkan masanya kilogram, maka kalian rubah dulu ke gram ya. Kemudian jika volumenya pelarutnya adalah mililiter, maka dirubah dulu ke liter, baru dimasukkan ke dalam rumus ya. Massa di sini massa M itu adalah massa ya, tetapi di sini ditulis adalah massa terlarut ya. Kemudian V itu adalah volume pelarut. Jadi ketika kalian menggabungkan campuran, maka kalian harus melihat dulu mana yang menjadi pelarut, mana yang menjadi terlarut. Cara membedakannya mudah. Contoh gula pasir dengan air. Mana yang menjadi pelarut? Pelarut itu berarti air. Yang terlarut apa? Maka gula. Kenapa? Karena ketika gula pasir dimasukkan ke dalam air, gulanya yang mencair, bukan airnya yang menjadi kristal masuk ke dalam gula pasir, bukan ya. Maka disebut adalah airnya yang menjadi pelarut ya. Dan contoh yang saya juga banyak, ada garam. Garam kan bentuknya seperti pasir ya, kemudian dimasukkan ke dalam air, itu pun menjadi sebuah larutan ya. Dan air menjadi pelarut, garam itu menjadi yang terlarut ya, karena garamnya yang tadinya pasir seperti pasir ya, ada teksturnya, ketika dimasukkan ke air dia mencair. Nah, itu perbedaannya ya.
pelarut dan terlarut. Nah, di sini ada contoh soal ya. Kenapa di sini tidak dijadikan Ustadz challenge? Karena jawabannya sebenarnya sudah ada di buku ya. Tetapi di buku itu belum begitu jelas ya. Maksudnya dia langsung menggunakan hasil ya. Tetapi di sini kita rubah dulu mana yang diketahuinya, mana yang ditanya. Rumus tadi halaman 25 ya. Nah, di halaman 25 itu ada materi ya, di situ terdapat 20 gram gula ya, kemudian 2 liter air, kemudian berapa konsentrasi larutannya, maka kita masukkan C sama dengan M per V. M nya sama dengan 20, V nya adalah 2, maka 20 dibagi 2 sama dengan 10 gram. Di sini satunya sudah benar ya, gram per liter, sudah dalam keadaan gram dan juga liter, tidak perlu dirubah-rubah. Apabila di sini satuannya misalkan kilogram, maka rubah dulu ke gram ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh nomor 2 ya, silahkan dikerjakan. Ini baru boleh menjadi challenge kita yang ketiga. 1 menit. Edo membuat larutan garam. Sudah ada nih larutan garam dengan air sebanyak 5 liter dan garam sebanyak setengah kilo. 1/2 itu adalah setengah kilogram. Berapa konsentrasinya? Ingat, ketika dia kilo harus dirubah dulu kemana? Ke gram ya. 1 menit ya, silahkan. Wow, belum ada yang jawab ya. Biasanya langsung cut. Nah, oh sudah ada. Nah, ada 4 yang sudah jawab ya. Rata-rata menjawab di sini ada 4 gram per liter, 1/4 gram per liter, 7.500 ya. Harganya mungkin itu ya. Kemudian 240 gram per liter ya. Variatif ya, variatif sekali jawabannya. Alhamdulillah Ustadz apresiasi semua kegiatan-kegiatannya ya. Kita lihat manakah jawaban yang lebih tepat ya, dan ternyata jawaban yang tepat itu adalah tadi Ustadz sudah katakan ya. Ketika kilogram maka rubah dulu ke gram, maka setengah kilogram sama dengan 500 gram. Masanya adalah 500 gram, volumenya 5 liter. Yang dicari adalah konsentrasinya, maka C sama dengan M per V, 500 dibagi 5 sama dengan 100 ya. Oke, selamat kepada santri-santri yang sudah menjawab benar. Kita lanjut lagi. Setelah kita akan membahas yang keempat ya, pembahasan yang keempat itu laju pertumbuhan tanaman ya. Sebelum Ustadz membahas laju pertumbuhan tanaman, Ustadz akan memberikan faedahnya terlebih dahulu atau manfaatnya ya. Ini sangat penting untuk kalian. Kenapa? Karena masa depan kalian kita tidak tahu ya. Mungkin nanti kedepannya ada yang menjadi seorang pengusaha beras, pengusaha kurma ya, pengusaha jagung ya, atau gula pasir ya dengan menggunakan dari tebu ya, atau pengusaha kelapa sawit ya. Kita tidak tahu ya, atau ada ustadz menjadi ustadz dan dia memiliki 1 hektar atau 2 hektar atau 5 hektar berhektar-hektar padi ya, sawah ya. Kita tidak tahu. Makanya kalian harus perlu ilmu ini. Kenapa? Apabila kalian tidak terjun langsung dalam mengerjakannya, berarti kan kalian memerlukan orang ya untuk mengerjakannya, yaitu petani. Jangan sampai kita memiliki padi dalam hitungan 6 bulan kita sudah harusnya panen ya. Ketika kita tanya ke petaninya, apakah sudah siap panen? Petaninya bilang belum, dikasih foto yang baru 3 bulan masih berdiri seperti belum kuncup ya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai keliru dan jangan sampai kita salah informasi ya, sehingga yang harusnya kita mendapatkan untung malah kita rugi. Makanya kita perlu ilmu ini untuk mengetahuinya ya. Ini adalah ilmu untuk masa depan nanti. Nah, laju pertumbuhan di sini dihitung dari panjang dan waktu. Nah,
tadi kita membahas luas, membahas volume, ya, membahas luas dan volume diambil dari satu besaran pokok, yaitu panjang. Nah, di sini untuk laju pertumbuhan tanaman diambil dua besaran pokoknya. Dari mana? Panjang dan waktu. Ya, dari panjang dan waktu. Dari panjang dan waktu kita bisa cari laju pertumbuhan tanaman. Ya, lihat di sini ada rumus seperti di bawah ini, ya. Kalian buka di situ, ada di halaman 26, ya. Di halaman 26 atau 27 di buku kalian. Di situ ada yang berwarna seperti ini, itu adalah rumusnya. Di rumus itu langsung dengan perhitungannya, ya. Nah, dapatnya 60/20 dari mana, kemudian dapat 10-nya dari mana, kita tidak tahu, ya. Maka di sini Ustadz jelaskan. Rumusnya itu cuma sampai sini, ya. Selebihnya yang ke kanan itu adalah itu sudah perhitungan, sudah soalnya itu. Ya, rumusnya adalah yang depan ini 3, ya. Laju pertumbuhan dapat dicari dari pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Nah, pertambahan tinggi itu dari mana nyarinya, kemudian selang waktu itu maksudnya apa, ya. Kita lihat di sini. Tony telah menanam jagung, ya. Tony ingin mengukur laju pertumbuhan jagungnya itu berapa. Pada pengukuran awal, Tony datang nih ke jagungnya. Ini misalkan jagung, ya. Ini jagung, ya. Jagungnya. Tony mengukur, ya. Ternyata di sini nih, di ujung sini Tony ukur dari bawah ke sini nih. Oh, di sini adalah 20 cm. Tony dapat tuh ukurannya. Kemudian dalam waktu 10 hari Tony sudah tinggalkan. Pergi ke rumahnya lagi selama 10 hari, ya, hampir 1 pekan lebih, ya, hampir 2 pekan lebih kurang, ya. Setelah 10 hari Tony kembali lagi dan dia mengukur jagungnya kembali. Ternyata jagungnya itu sudah tumbuh lebih panjang. Tadinya dia mengukur di sini, selama 10 hari jagungnya tumbuh jadi seperti ini. Nah, kemudian Tony ukur lagi dari bawah ke sini berapa? Oh, dapat 60 cm, ya. Nah, kemudian baru kita bisa masukkan ke dalam rumus, ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ya. Selalu ada diketahuinya, ya. Nah, diketahui pertambahan tinggi akhir dikurangi tinggi awal, ya. Tadi tinggi awalnya 20 cm ini, ya. Pengukuran awal 20 cm, ya. Kemudian tinggi akhir itu 60 yang setelah 10 hari, ya. Setelah 10 hari diukur 60. Nah, jadi pertambahan tinggi itu dicari dari mana? Dari tinggi akhir dikurangi tinggi awal, ya. Maka tinggi akhirnya 60, tinggi awalnya tadi 20. Maka dikurangi 60 dikurangi 20 sama dengan 40, ya. Kemudian selang waktu 10 hari, selang waktu itu apa? Setelah diukur pertama, si Tony itu meninggalkan jagungnya itu kembali pulang ke rumah, ya kan? 10 hari kemudian dia mengukur lagi. Nah, 10 hari kemudian itu yang disebut selang waktu, ya. Bukan selang yang biasa nyiram tanaman, bukan, ya. Selang waktu itu adalah hari di mana dia meninggalkan tanamannya, kemudian kembali lagi untuk mengukur. Itu namanya selang waktu. Selang waktu itu tadi berapa? 10 hari. Nah, yang ditanya apa? Laju pertumbuhan tanaman. Jawab, kita masukkan di sini rumusnya. Laju pertumbuhan tanaman sama dengan pertambahan tinggi dikurangi dibagi selang waktu. Maka pertambahan tingginya tadi kita dapat 40. 40 dari mana? Dari sini. Kalau di buku langsung 60 dikurangi 20. Tidak tahu naruh 60, kenapa 60-nya di depan, kenapa tidak di belakang, ya. Kenapa tidak 20-nya di depan, ya. Seperti itu. Caranya seperti ini, ya. Tinggi akhir dikurangi tinggi awal, maka dapat 40, ya, dibagi 10. 10-nya ini adalah selang waktu. Maka hasilnya adalah 40 dibagi 10 sama dengan 4 cm per hari. Nah, satuan ini satuan juga baku, ya, cm per hari. Apabila misalkan kalian mendapatkan soalnya adalah 1 pekan, 1 bulan, maka rubah dulu ke hari. 1 pekan adalah berapa hari? 7 hari. 1 bulan berapa hari?
rata-rata di kalender itu 30 hari, ada yang 29, ada 31, tapi kita genapkan menjadi 30 ya. Silahkan kalian tulis rumusnya karena ini akan ada kaitannya dengan challenge yang kedua. Yang ke berapa? 1, 2, 4. Nah, silahkan kerjakan. Di sini Habibi telah menanam padi ya. Jadi Habibi insya Allah jadi juragan sawah ya, punya sawah berhektar-hektar. Nah, dia sudah menanam padi. Nah, Habibi ingin mengukur laju pertumbuhan padi ya, bukan jagung ya. Dia ingin mengukur laju pertumbuhan padinya. Nah, pada pengukuran awal diperoleh tingginya 9 cm. Ingat pengukuran awal ya, 9 cm. Dalam waktu 1 pekan tingginya menjadi 30 cm. 1 pekan ya. Berapakah laju pertumbuhannya? Ya, silahkan. Siapa yang cepat dia dapat. Oh, sudah ada yang jawab kah? Baik. Dimulai dari Ardan ya. Ardan 3 cm per meter. Per hari, bukan per meter. Oke, rata-rata jawabannya adalah 3 cm per hari ya. Rata-rata jawabannya seperti itu. Kita lihat. Maka jawabannya adalah tidak terlihat ya bawahnya ya. Ini jawabannya 3 cm per hari ya. Dilihat dari mana? Pertambahan tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Tinggi awalnya tadi 9, tinggi akhirnya 30. Maka 30 dikurangi sama 21. Selang waktunya berapa? 1 pekan. Berarti sama dengan 7 hari. Yang intinya apa? Pertumbuhan tanaman jagung. Laju pertumbuhannya berapa? Maka laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan tinggi dibagi selang waktu. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Kasih satuannya di situ cm per hari, bukan cm per pekan ya. Salah ya. Satuannya adalah cm per hari ya. Selamat kepada 5 orang ya. Nah, insya Allah pembelajaran kita sudah selesai. 1 bab sudah selesai. Nah, tugasnya jangan lupa dikerjakan, dicatat, kemudian kirim ke Ustadz seperti biasa. Boleh kirim email, boleh kirim nomor WhatsApp ya. Jika kalian ingin mendapatkan email dan nomor WhatsApp Ustadz, bisa kalian tanyakan kepada wali kelas kalian ya. Itu mungkin pembelajaran pada pagi hari ini untuk pembelajaran IPA. Ustadz ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.